Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Ini yang udah hadir kenapa masih sedikit? Gimana? Hujan? Iya, Bu, dari malam. Hujan, Ibu. Dari kemarin sore ya hujannya ya? Sampai hari ini. Iya, Bu. Ada yang nggak hujan nggak? Di lokasi kalian ada yang nggak hujan? Hujan semua ya. Oke, yang penting meskipun suasananya hujan, kita semoga selalu sehat ya. Yang terpenting sehat. Kemudian apa ya? Ya intinya jaga kesehatan ya di saat musim hujan. Udah pada sarapan belum nih? Belum, Bu. Belum, Bu. Loh, kenapa belum? Jam segini udah siang. Gak ada yang lewat, Bu, gara-gara hujan. Jadi sepi. Iya ya. Masak sendiri aja. Oke, sambil menunggu temannya ya. Kalian jangan lupa absensi di e-learning ya. Absen di e-learning sampai jam 10 sama seperti biasa isi forum diskusi berarti. Ya. Oke, sambil ini saya absen dulu ya. Dias belum hadir. Ibnu juga belum. Muhammad Agung belum. Muhammad Felix belum ada. Farhan hadir, Bu. oke. Arin Hadir, Ibu. oke. Irwanto Hadir, Bu. oke. Mutiara Putri Hadir, Bu. oke. Kelvin Hadir, Bu. oke. Raymond belum ada. Elizabeth Catherine Hadir, Bu. oke. Diamona belum hadir. Happy Rizka Hadir, Bu. oke. Dali Sofiatu Hadir, Ibu. oke. Muksal Mina Saya, Bu. ya. Restu Hadir, Bu. oke. Iya Restu, kemarin kamu udah saya nilai ya tugasnya. Saya berarti itu salah ketik berarti. Iya, nggak apa-apa, Bu. Makasih, Bu. Ya. Kemudian Sylvia belum ada. Renita Hadir, Ibu. oke. Nana bukannya udah hadir ya tadi. Nana sudah hadir. Diwa Hadir, Bu. oke. Dimitri belum. Sopyan Hadir, Bu. oke. Sanggita Hadir, Bu. oke. Dini belum hadir. Lili juga belum. Kiamudin Hadir, Bu.
Oke. Tiara Bunga. Hadir, Bu. Oke. Naomi. Hadir, Bu. Oke. Elizabeth Christian. Hadir Ibu. Oke. Susana Rati. Belum ada. Mirta. Hadir, Bu. Oke. Nani. Nggak ada suaranya, nggak apa. Ya. Sinyal berarti. Yeremia. Hadir, Bu. Oke. Arisfa. Hadir, Bu. Oke. Putri Bintang. Belum hadir. Tumben nih. Sinyal kali. Yuha. Yuha Auliana hadir ya. Hadir, Bu. Oke. Febrian Dini. Dini. Kendala jaringan ya, Bu. Oh iya iya. Ini Putri Bintang baru hadir. Oke, no. Oke. Kemarin ada yang belum mengumpulkan tugasnya yang pertemuan ke-9 atau sudah semua? Bentar. Saya cek dulu. Hanya 31 yang submit. Ada 5 orang yang nggak mengumpulkan. Bu, kemarin kan saya udah ngerjain, udah sama itunya juga, hasilnya juga. Kirain saya itu terakhir itu hari ini jam 10 pagi, itu masih bisa ngumpulin nggak, Bu? Bentar, saya lihat dulu siapa aja sih yang belum mengumpulkan. Lili belum, Susana Rati, Mirta, kemudian Raymond, Dias Wibisono. Dias juga belum ngumpulin nih. Oke, ini saya kasih kesempatan sampai jam 10 ya. Ini saya ubah dulu settingannya. Kalau hari ini jam 10 nggak ngumpulkan berarti ya sudah. Soalnya saya mau langsung koreksi. Ya. Bentar ya, saya ubah dulu nih. Oke, Mirta, silakan submit ya hari ini sampai jam 10. Makasih ya, Bu. Ya. Oke, sekarang kita seperti biasa ini dulu ya, quizzes. Join myquiz.com, kodenya 011688. Oke, yang nggak bisa nggak apa-apa. Tapi ya bilang di chat sih kalau nggak bisa ngikut.
hampir semua lokasi ya berarti hari ini cuacanya hujan dari kemarin sore ya. Menyeluruh, Bu. Yang penting tidak mati listrik ya. Dua satu di sini ada 31 10. Oh, Dali juga nggak bisa. Oke. 8 lagi yang belum masuk. 7 6 berarti. Dia juga nggak bisa, berarti ada 3. Lima lagi yang belum gabung. 4 lagi. Dini juga nggak bisa. Ada 4 berarti ya. 3 lagi berarti. Dimitri sudah hadir ya. Dimitri Felix. Dua lagi yang belum ini siapa? Tiara bisa ngikut nggak Tiara? Oke. Oh Diwa nggak bisa. Ya udah kita mulai aja ya. Banyak kendala jaringan. Oke deh.
Loh, tadi kok ada nama Putri lagi? Putri kenapa 2? Salah tekan, Bu. Walah. Oke ya, selamat buat Yeremia, Restu, dan Kiamudin. Wah, pendatang baru ya. Restu, Kiamudin. Kemudian Kelvin. Kelvin tumben di peringkat 4. Biasanya dia peringkat berapa ya? 12-an apa? Oke ya. Selamat buat Yeremia, Restu, dan Kiamudin. Jawabannya udah banyak yang benar. Kelvin benar, Sanggita, Putri, Irwanto, Happy Rizka. Ya, tadi mana nih? Happy Rizka, Elizabeth, Jamona, Muksal, Mutiara, Sopian, Dimitri, Naomi. Ya, oke. Oke, sekarang untuk kelompok pertama sudah hadir semua belum? Dias, Sudah, Bu. udah Ibnu, Udah, Bu. ada Muhammad Agung. Muhammad Agung kemanakah? Farhan Hadir, Bu. sudah, Arin juga udah, Irwanto sudah udah. Berarti cuma Muhammad Agung. Ya udah, silakan presentasi kelompok 1. Baik, Bu. Baik, Bu. Bentar, saya screen dulu. Sudah terlihat, teman-teman? Belum? Oh ya, sudah. Baik, kita mulai aja ya, Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam. Kami dari kelompok 1 pada kesempatan kali ini ingin mempresentasikan tentang anggaran perusahaan jasa. Arin itu belum full screen dia. Oh, belum. Soalnya di sini udah. Udah belum? Share-nya semua layar, Rin, jangan di tab. Kenapa? Di full screen ini tuh PowerPoint-nya. Udah kok, udah di full Oh, screen. belum bisa. Ya udah lanjut aja. Berikut adalah beberapa anggota dari kelompok 1, yaitu saya sendiri, Dias Wibisono, ada Hibnu Hidayat, Muhammad Agung, Farhan Kusuma, Arin Valia, dan juga Irwanto. Slide pertama akan dijelaskan oleh diri saya sendiri, yaitu Dias Wibisono. Lanjut, Arin. Kok nggak bergerak ya? Kayak manual aja deh. Udah. Perusahaan jasa. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang kegiatannya menjual jasa dalam bentuk pelayanan atau servis dalam rangka memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi konsumen. Anggaran perusahaan jasa adalah anggaran yang disusun dengan rinci mengenai segala aktivitas yang berhubungan dengan penyampaian jasa dan pendukung lainnya untuk suatu periode waktu tertentu di masa yang akan mendatang. Berikutnya akan dijelaskan oleh Saudara Irwanto, dipersilakan. Baik, terima kasih Kak Dias. Selanjutnya yaitu anggaran perusahaan jasa. Yang pertama yaitu
penyusunan anggaran induk perusahaan jasa dimulai dari penyusunan anggaran pendapatan jasa didasarkan atas taksiran jasa yang diberikan. Selanjutnya, master budget perusahaan jasa, yaitu merupakan kumpulan anggaran perusahaan yang disusun secara komprehensif, membentuk suatu jaringan kerja dari berbagai jenis anggaran yang saling berhubungan. Dan yang terakhir, anggaran induk perusahaan jasa terdiri dari operasional budget dan financial budget. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Arin Valia. Dipersilahkan. Untuk yang selanjutnya di sini ada 10 jenis anggaran perusahaan jasa. Yang pertama ada anggaran penjualan perusahaan jasa. Secara definisi, anggaran penjualan adalah suatu anggaran berisi informasi secara detail tentang penjualan perusahaan untuk masa yang akan datang, yang tadi sudah dijelaskan oleh Kak Dias. Lalu di dalamnya terdapat informasi seperti jenis barang, jumlah, harga, waktu, tempat penjualan. Anggaran penjualan juga merupakan anggaran yang sangat penting karena merupakan dasar untuk menyusun jenis anggaran lainnya. Lalu yang kedua ada anggaran tenaga kerja langsung. Anggaran ini berisi informasi mengenai taksiran biaya tenaga kerja langsung selama satu periode anggaran. Nah, anggaran tenaga kerja langsung juga merupakan anggaran dasar untuk menyusun anggaran kas dan anggaran laba rugi. Untuk menyusun anggaran tenaga kerja langsung ini biasanya menggunakan dua perhitungan dasar, yaitu upah per jam dan upah per unit. Upah per jam dan upah per unit per produk. Yang selanjutnya, anggaran biaya overhead pabrik. Seperti halnya tadi dengan anggaran biaya tenaga kerja langsung, anggaran biaya overhead pabrik juga menjadi dasar untuk menyusun anggaran kas dan anggaran laba rugi. Yang selanjutnya ada anggaran pengeluaran modal. Anggaran pengeluaran modal ini adalah anggaran berupa informasi rencana perubahan aktiva tetap perusahaan selama periode anggaran. Nah, anggaran ini juga dibuat berdasarkan anggaran penjualan. Untuk yang selanjutnya ada anggaran beban langsung pelatihan. Anggaran beban langsung pelatihan ini adalah keseluruhan biaya yang dapat dianalisis atau ditelusuri dengan mudah yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan pelatihan lainnya. Dan yang selanjutnya, slide selanjutnya, ada anggaran beban tidak langsung pelatihan. Anggaran beban tidak langsung pelatihan ini adalah keseluruhan beban atau biaya yang harus dikeluarkan demi keberlangsungan pelatihan. Namun biasanya anggaran ini sulit sekali untuk dianalisis atau ditelusuri hingga kegiatan pelatihan. Yang selanjutnya ada anggaran kas perusahaan jasa. Anggaran kas ini merupakan perkiraan sumber penerimaan dan penggunaan kas selama satu periode. Anggaran kas ini juga dapat dibuat menggunakan informasi dari anggaran operasi dan anggaran pengeluaran modal. Kas merupakan salah satu aset penting untuk perusahaan. Maka menyusun atau membuat anggaran kas adalah hal yang penting. Dengan membuat anggaran kas, maka artinya perusahaan menjaga likuiditasnya. Untuk yang selanjutnya, anggaran laba rugi. Ini berisi informasi mengenai jumlah laba yang ingin dicapai oleh perusahaan atau rugi yang ditanggung perusahaan selama satu periode anggaran. Untuk membuat anggaran laba rugi ini sendiri, kita harus dapat menggunakan dasar informasi dari anggaran operasi, penjualan, biaya operasional, dan biaya overhead. Yang selanjutnya, anggaran neraca perusahaan jasa. Sini menjelaskan rencana posisi keuangan seperti aktiva, utang, dan modal perusahaan pada awal dan akhir periode anggaran. Untuk membuat anggaran neraca, kita harus membutuhkan informasi dari anggaran kas dan anggaran laba rugi. Selanjutnya, anggaran neraca nantinya akan digunakan untuk menyusun anggaran posisi keuangan perusahaan. Nah, dan yang terakhir di sini ada anggaran perubahan posisi keuangan. Seperti namanya, anggaran perubahan posisi keuangan menjelaskan tentang rencana perubahan aktiva, modal, serta utang selama periode anggaran. Nah, anggaran perubahan posisi keuangan berbeda dengan anggaran neraca, di mana anggaran ini menekankan informasi mengenai perubahannya. Nah,
Untuk slide yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Ibnu. Di sini ada contoh penyusunan anggaran perusahaan jasa. Ini Muhammad Agung hadir. Oke dah. Di Lanjut. sini ada salah satu contoh kasus, yaitu Frans, seorang akuntan, membuka jasa konsultasi di bidang akuntansi diberi nama Frans Konsultama, memiliki informasi sampai Desember 2014 sebagai berikut. Keterangannya, pendapatan jasa 400 juta, biaya tenaga kerja profesional 160 juta, biaya tenaga kerja pendukung 80 juta, biaya perlengkapan kantor 25 juta, biaya transportasi dan akomodasi 35 juta, biaya utilitas 20 juta, biaya sewa 22 juta, dan biaya penyesanaan aktiva tetap 12 juta. Untuk mengantisipasi kondisi tahun 2015, Frans menyusun anggaran dengan memperkirakan hal-hal sebagai berikut. A. Pendapatan jasa akan meningkatkan minimal sebesar 8%. B. Biaya tenaga kerja profesional akan meningkat sebesar 10%. C. Biaya tenaga kerja pendukungan meningkat sebesar 6%. D. Biaya perlengkapan dan biaya utilitas akan meningkat sebesar 5%. E. Biaya transportasi dan akomodasi turun sebesar 6%. Dan F. Biaya sewa dan biaya penyusutan tidak ada perubahan. Di sini disuruh susunlah anggaran laporan laba rugi untuk Frans Konsultama periode 2015. Dan penyelesaiannya akan dijelaskan oleh Ibnu Hidayat. Iya, untuk penyelesaiannya itu pendapatan jasa meningkat minimal sebesar 8%. Perhitungannya 1,08 dikali 400 juta sama dengan 432 juta. Kemudian yang kedua, tenaga kerja profesional meningkat 10%, perhitungannya 1,10 dikali 160 juta, hasilnya sama dengan 176 juta. Biaya tenaga kerja pendukung naik sebesar 6%, perhitungannya 1,06 dikali 80 juta sama dengan 84 juta 800. Biaya perlengkapan kantor naik sebesar 5%, perhitungannya yaitu 1,05 dikali 25 juta, hasilnya 26 juta 250 ribu. Biaya transportasi dan akomodasi menurun sebesar 6%, hasilnya 0,94 dikali 35 juta, hasilnya itu ya 32 juta 900. Biaya utilitas perhitungannya 1,05 dikali 20 juta, hasilnya 21 juta. Untuk biaya sewa dan biaya penyusunan pada soal itu tidak ada perubahan, jadi hanya tulis ulang yang ada di tabel sebesar 22 juta dan 12 juta. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Farhan. Di sini ada yang terakhir adalah laporan laba rugi di periode 1 Januari sampai 31 Desember. Yang pertama ada pendapatan jasa, yaitu sebesar 432 juta. Terus di sini ada biaya-biaya yang meliputi tentang biaya tenaga kerja profesional sebesar 176 juta. Terus ada biaya tenaga kerja pendukung sebesar 84 juta 800. Ada biaya perlengkapan kantor sebesar 26 juta 250 ribu. Biaya transportasi dan akomodasi sebesar 32 juta 900. Di sini ada biaya utilitas sebesar 21 juta. Terus ada biaya sewa sekitaran 22 juta. Terus ada biaya penyusutan aktiva tetap sebesar 12 juta. Di sini ada total biaya 374
4.950.000 dan labanya sebesar 37.050.000. Sekian. Next. Ya, berikut adalah presentasi dari kelompok kami. Mungkin dari teman-teman ada ingin yang bertanya? Ya, terima kasih banyak buat kelompok 1. Silakan ada pertanyaan. Ada pertanyaan dari teman-teman? Sepertinya nggak ada, Bu. Iya. Emang udah pada paham teman-temannya? Ada? Nggak ada. Kalau nggak ada, ya udah silakan ditutup kelompok 1. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datang dari diri kita sendiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya buat kelompok 1, Dias, Ibnu, Agung, Farhan, Arin, dan Irwanto ya. Saya menambahkan aja ya, tadi kan sudah dijelaskan ya. Jadi intinya kalau perusahaan jasa berarti tidak ada tidak ada produksi, anggaran produksi ya. Perbedaannya itu aja kayaknya ya. Ada lagi nggak sih perbedaan anggaran perusahaan jasa dengan anggaran perusahaan dagang? Ya, paling dari sisi produksi ya. Produksi, terus kalau perusahaan jasa juga tidak ada produk gitu kan. Oke, ini sedikit aja nih ya. Cara menyusun anggaran untuk perusahaan jasa. Di sini ada ilustrasi ya, yaitu perusahaan jasa PT Taksi ya, PT Taksi Andara yang ingin menyusun anggaran induk di tahun 2020 triwulan pertama dalam setiap bulan. Adapun data yang dapat dihimpun sebagai berikut. Yang pertama, informasi data neraca per 31 Desember 2019 terdiri dari kas sebesar Rp1.000, mobil taksi bersih bulan Januari sebesar Rp49.000, kemudian mobil taksi bersih bulan Februari sebesar Rp48.000, mobil taksi bersih bulan Maret sebesar Rp47.000, dan modal saham sebesar Rp51.000. Kemudian informasi kedua, pendapatan taksi dianggarkan 100% tunai bulan Januari sebesar Rp10.000, Februari sebesar Rp11.000, dan Maret sebesar Rp12.000. Bahan bakar ditaksir 25% dari pendapatan taksi bulan bersangkutan. Sedangkan komisi supir 20% dibayar dari pendapatan taksi bulan bersangkutan. Bahan bakar dan komisi supir dibayar pada bulan ya, ini bulan bersangkutan. Bentar ya. Ada typo. Selanjutnya, informasi yang D, beban usaha lainnya 100% tunai setiap bulan sebesar Rp3.000, tidak termasuk penyusutan. Penyusutan taksi
tiap bulan sebesar Rp1.000. Pertanyaannya, dari data tersebut dapat disusun anggaran tetap berupa anggaran induk yang terdiri dari anggaran laba rugi atau anggaran operasional dan anggaran keuangan meliputi anggaran kas dan anggaran neraca. Nah, jadi cara menjawabnya yang pertama anggaran laba rugi. Yang pertama dari pendapatan taksi. Pendapatan taksi ini informasi yang B, ya, informasi yang B, pendapatan taksi dianggarkan 100% tunai, ya. Bulan Januari 10.000, Februari 11.000 dan Maret 12.000. Maka jumlahnya triwulan 1 23.000. Nah, kemudian dikurangi, ya, dikurangi biaya bahan bakar. Biaya bahan bakar informasi C, 25% dari pendapatan taksi bulan bersangkutan. Berarti kalau yang bulan Januari 25% dikali 10.000 itu 2,5. Kemudian Februari 25% dikali 11.000 2750. Bulan Maret 25% kali 12.000 hasilnya 3.000. Kemudian dijumlahkan hasilnya 8.520. Kemudian dikurangi biaya komisi supir. Informasi dari yang C, 20% ya dari pendapatan taksi bulan bersangkutan. Berarti 20% kali 10.000. Hasilnya 2.000 untuk Januari. Kemudian untuk yang Februari 20% kali 11.000, 2.200. Kemudian yang bulan Maret 12.000 kali 20%, hasilnya 2.400, maka dijumlahkan 6.600. Ya. Kemudian dikurangi biaya penyusutan, informasi yang D. Penyusutan taksi setiap bulan sebesar Rp1.000. Berarti semuanya tiap bulan sama Rp1.000. Kemudian dalam triwulan 1 jumlahnya Rp3.000. Kemudian beban usaha lainnya, ya. Nah, di sini 100% tunai setiap bulan sebesar 3.000. Berarti di sini setiap bulan 3.000. Jadi dalam 3 bulan totalnya 9.000. Nah, maka dijumlahkan nih total beban usahanya berapa? Dari 2,5 tambah 2.000 tambah 1.000 tambah 3.000 hasilnya 8,5. Ini buat bulan Januari. Kemudian buat bulan Februari 2.750 tambah 2.200 tambah 1.000 tambah 3.000 hasilnya 8.950. Kemudian bulan Maret 3.000 tambah 2.400 ditambah 1.000 tambah 3.000 hasilnya 9.400. Ya. Nah, baru kemudian pendapatan taksi dikurangi beban usaha. Kalau hasilnya positif berarti laba, ya 10.000 kurangi 8,5. Ini Januari, jadi laba 1.500. Kemudian Februari 11.000 dikurang 8.950 berarti laba 2.050. Ya, untuk yang bulan Maret juga seperti itu, 12.000 dikurangi beban usaha 9.400 hasilnya 2.600. Kemudian dijumlahkan hasilnya 6.150. Nah, selanjutnya kita menyusun anggaran kas, yaitu dari pendapatan taksi. Pendapatan taksi informasi dari yang B, ya, dianggarkan 100% tunai. Bulan Januari 10.000, Februari 11.000, Maret 12.000. Kemudian ada biaya bahan bakar 25%, ya, dari pendapatan taksi bulan bersangkutan. 25% kali 10.000 2,5, kemudian bulan Februari 25% kali 11.000 2.750, bulan Maret 25% dikali 12.000 3.000. Komisi supir 20%, ya, dikali pendapatan taksi bulan bersangkutan.
20% kali 10.000, 2.000, 20% kali 11.000, 2.200, 20% kali 12.000, 2.400. Kemudian beban usaha lainnya, informasi yang D, ya, sebesar 3.000. Nah, yang saya mau tanyakan, di sini kenapa penyusutannya kok nggak masuk? Beban penyusutannya kenapa nggak masuk di anggaran kas? Ada yang tahu nggak? Beban penyusutannya kenapa nggak masuk? Beban nggak masuk. Iya, Putri. Iya, Putri. Tadi mau jawab. Siapa yang mau jawab? Oh, Putri. Wah, sinyal. Ayo, siapa yang tahu kenapa beban penyusutan tidak masuk di anggaran kas? Ayo, siapa? Siapa ini yang bisa jawab? Kalau enggak, kelompok 1 deh. Kita serahkan kelompok 1 ya. Tadi kelompok 1 siapa aja? Dias? Dias tahu nggak? Dias? Kemudian Ibnu? Tahu nggak? Agung? Farhan? Oh, suaranya patah-patah. Arin? Irwanto deh. Irwanto tahu nggak? Irwanto? Ya, Bu. Kenapa beban penyusutan tidak masuk di anggaran kas? Kenapa, Irwanto? Nah, Putri udah masuk nih, Putri. Kenapa nih beban penyusutan nggak masuk di anggaran kas? Ayo, siapa yang mau berargumen? Kelompok 1? Mungkin tidak termasuk ke dalam aset mungkin, Bu. Tidak termasuk ke dalam aset. Ada lagi nggak yang lain? Yang lain? Karena tidak ada kaitannya dengan anggaran kas atau budget kas, Bu. Iya, kenapa nggak ada kaitannya? Kenapa? Suara saya kedengaran? Iya, kedengeran, Putri. Beban penyusutan itu nggak masuk dalam anggaran kas karena dia nggak ada pengeluaran maupun pemasukan, setahu saya. Begitu, Bu. Iya. Tahu nggak mencatat penyusutan itu apa? Jurnalnya. Kalian pernah dengar nggak? Mencatat jurnal penyusutan. Yang dikredit apa? Kan kalau didebit kan beban penyusutan. Yang dikredit apa? Dikredit kas atau akun yang lain? Tadi yang disampaikan Putri udah benar tuh ya.
Jadi kalau beban penyusutan itu memang tidak melibatkan penerimaan atau pengeluaran kas, ya, karena ya itu tadi mencatat jurnal penyusutan, yaitu debitnya beban penyusutan, kemudian kreditnya akumulasi penyusutan. Ya, jadi bukan kas tetapi akumulasi penyusutan. Makanya ya, jadi antara laporan keuangan dengan laporan anggaran itu saling berhubungan, ya, tidak beda jauh. Ya, jadi beban penyusutan tidak masuk di anggaran kas. Ya. Nah, selanjutnya kemudian ini kita jumlahkan, ya, berarti informasi A, B, C kita jumlahkan disebut kas keluar. Ya, bulan Januari 2,5 ditambah 2.000 ditambah 3.000 hasilnya 7,5. Bulan Februari 2.750 ditambah 2.200 ditambah 3.000 hasilnya 7.950. Kemudian bulan Maret ya 3.000 ditambah 2.400 ditambah 3.000, maka kas keluar 8.400. Nah, kemudian saldo kas awal di bulan Januari yaitu informasi dari soal, ya, informasi dari yang A. Data neraca per 31 Desember 2019 terdiri dari kas sebesar 1.000, ya. Nah, berarti di sini menjadi saldo kas awal di bulan Januari 2020 sebesar 1.000, ya. Nah, maka saldo kas akhir yaitu pendapatan, ya, pendapatan taksi 10.000, kemudian dikurangi kas keluar 7,5, kemudian ditambah 1.000 saldo kas awal, jadi hasilnya 3,5. Ya, jadi bulan Januari pendapatannya 10.000 dikurangi kas keluar 7,5 ditambah 1.000 hasilnya 3,5. Nah, saldo kas akhir di bulan Januari jadi saldo kas awal di bulan Februari. Ya. Jadi supaya nggak bingung, kita kasih warna yang beda nih. Ya. Ya, jadi saldo kas akhir bulan Januari jadi saldo kas awal di bulan Februari. Nah, bulan Februari juga seperti itu, pendapatan taksi 11.000 dikurangi kas keluar 7.950 ditambah 3,5 saldo kas awal. Jadi dapat hasilnya saldo kas akhir sebesar 6.550. Nah, ini jadi saldo kas awal di bulan Maret. Ya, di bulan Maret pendapatannya 12.000 dikurangi kas keluar 8.400, ya. Hasilnya ditambah 6.550. Maka saldo kas akhir 10.150. Ya. Nah, yang terakhir menyusun anggaran neraca, ya. Yaitu kas. Kas ini dari saldo kas akhir, ya, saldo kas akhir Januari 3,5, Februari 6.550, Maret 10.150, benar ya? Nah, kemudian mobil taksi bersih, ya, ini dari informasi yang A. Bulan Januari 49, bulan Februari 48, bulan Maret 47. 49, 48, 47, ya. Nah, dijumlahkan disebut aset. Ya, Januari 52.500, Februari 54.550, Maret 57.150. Nah,
Jadi yang namanya anggaran neraca itu kan harus balance, aset sama dengan utang plus modal gitu kan. Nah, di sini asetnya sudah kita dapat nih ya. Ini harus balance, harus sama dengan utang dan modal. Nah, di sini ada utang nggak? Ya, kebetulan di sini tidak ada utang ya, maka di sini langsung ke modal ya. Modal itu terdiri dari modal saham ya. Modal saham sebesar 51.000. Ini asumsinya setiap bulan modal sahamnya sama ya, 51.000. Kemudian ditambah laba ditahan dari anggaran laba rugi. Ya, Januari 1.500, Februari 2.050, bener nggak? Laba ditahan. Bentar. Ini mah laba usaha ya. Laba ditahan. Oh, jadi begini. Ya, untuk laba ditahan, ya, untuk laba ditahan, jadi untuk bulan Januari itu dari laba nih, bulan Januari 1.500. Nah, kemudian nanti di bulan Februari ya, itu dari laba di bulan Januari 1.500 ditambah bulan Februari 2.050. Gitu. Jadi dijumlahkan Januari, Februari 1.500 ditambah 2.050. Maka hasilnya 3.550. Nah, kemudian yang untuk bulan Maret berarti 3.550 ini ditambah ini 2.600. Ya, laba di bulan Maret 2.600. 3.550 ditambah 2.600 hasilnya 6.150. Maka dijumlahin nih ya, utang dan modal. Januari 52.500 sudah sama seperti aset. Februari 54.550. Ini juga udah sama seperti aset. Maret 57.150. Udah sama seperti aset. Ya. Oke. Sampai sini ada yang mau bertanya nggak? Bu, saya. Iya, Putri. Itu tadi yang laba ditahan, bukannya aset dikurangi modal saham juga bisa ya, Bu? Lebih gampang juga. Bu, itu udah mute, Bu. Bu masih di mute, Bu.
Bu, gak ada suaranya ya? Sama, kirain di sini Bu, gak ada doang. suaranya. Iya Bu, gak ada suaranya. Keluar nggak? Nah, ada, tapi kecil. Kecil, Bu. Tes, tes. Keluar nggak? Ada Bu kecil. Keluar, Bu. Kecil tapi. Kecil banget. Nah, udah aman, Bu. Udah. Aduh, ya. Pantesan dari tadi kok nggak ada yang ini. Nggak ada yang komentarin. Ya, jadi ya untuk anggaran neraca, ya ini kan tidak ada utang. Jadi nggak masalah ya untuk mencari laba ditahan itu dari aset dikurangi modal saham. Nah, nanti minggu depan saya cari coba soal atau kasus yang ada utangnya. Supaya kita tahu bisa nggak dari utang itu juga diperoleh laba ditahan. Ya, jadi untuk sementara waktu ya laba ditahan karena di sini tidak ada utang, maka bisa dua cara ya, yaitu aset dikurangi modal saham mendapatkan laba ditahan atau dari laba bersih. Ya, bulan Januari 1.500, kemudian bulan Februari maka dijumlahin 1.500 tambah 2.050. Kemudian bulan Maret juga sama. Ya, akumulasi semuanya. Ya, akumulasi dari bulan Januari, Februari, Maret. Gitu. Namanya cadangan laba, berarti labanya harus setiap bulan itu dijumlahkan, fluktuatif. Ya. Sampai sini ada pertanyaan lagi? Saya mau nanya, Bu. Iya, Kia. Yang itu pada bagian laba rugi, Bu. Iya nih, laba rugi. Itu triwulan satunya memang 23.000 ya, Bu? Ah, yang mana? Yang hasil triwulan 1 itu, Bu. Oh, jadi, salah ya, 33.000 ya. Iya, Bu, kurang 10. Oke, Kia, terima kasih. Oke. Berarti ini salah ya? Apa benar? Salah ya? Benar ya? 26.850. 3.000. Ini salah ini, 8250 ya. Oke, ya. Ini yang salah tolong diperbaiki ya. Nanti saya upload lagi deh di e-learning ya, yang sudah benar. Nanti saya upload ulang. Oke, ada lagi nggak yang mau dikonfirmasi? Nggak ada. Kalau nggak ada, kita bahas kuisis dulu nih. Ya. Oke. Kalau bisa itu ya, nilai kuisnya itu kalau bisa ya harus bagus. Soalnya kemarin tuh nilai kuisnya pada kecil-kecil ya, tapi saya belum masuk di Xiamsi. Gitu. Padahal kan kita udah bahas ya kuisnya di kuisis. Jadi kalau bisa ya dapat 100. Ya, kemarin Arisfa
cuma dapat 30, Yuha 80, Mirta 60, ya, Muksa 80. Jadi kalau bisa ya tolong dicatat gitu jawabannya. Ya, kalau tugas sih alhamdulillah udah bisa semua ya. Nah, yang pertama, perusahaan yang kegiatannya menjual jasa dalam bentuk pelayanan dalam rangka memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi konsumen disebut, sekarang kita lagi bahas perusahaan jasa ya, berarti jawabannya perusahaan jasa. Kemudian yang kedua, anggaran yang disusun dengan rincian mengenai segala aktivitas yang berhubungan dengan penyampaian jasa dan pendukung lainnya untuk periode waktu tertentu di masa mendatang. Disebut anggaran perusahaan jasa. Kemudian yang ketiga, perusahaan jasa dimulai dari penyusunan anggaran pendapatan jasa, didasarkan atas taksiran jasa yang diberikan. Kemudian yang keempat, kumpulan anggaran perusahaan yang disusun secara komprehensif, membentuk jaringan kerja dari berbagai jenis anggaran yang saling berhubungan dalam transaksi jasa, disebut master budget perusahaan jasa. Kemudian anggaran induk perusahaan jasa terdiri dari anggaran operasional dan anggaran keuangan. Di sini kan perusahaan jasa berarti tidak ada anggaran produksi, ya. Nanti di perusahaan dagang baru ada anggaran produksi. Kemudian yang keenam, anggaran yang menjelaskan rencana posisi keuangan seperti aset, utang, dan modal perusahaan, ya, pada awal dan akhir periode anggaran dalam transaksi jasa disebut anggaran neraca perusahaan jasa, ya. Jadi kalau di perusahaan dagang atau manufaktur itu ada persediaan di aset, ya. Tapi kalau di perusahaan jasa tidak ada persediaan. Kemudian yang ketujuh, anggaran yang menjelaskan estimasi sumber penerimaan dan penggunaan kas selama satu periode dalam transaksi jasa disebut anggaran kas perusahaan jasa, ya, menerima dan penggunaan kas. Berarti anggaran kas. Yang kedelapan, anggaran ini berisi informasi mengenai taksiran, biaya tenaga kerja langsung selama satu periode anggaran dalam bidang jasa disebut anggaran tenaga kerja langsung perusahaan jasa. Kemudian yang kesembilan, anggaran yang menjelaskan anggaran berupa informasi rencana perubahan aset tetap perusahaan selama periode anggaran dalam bidang jasa disebut anggaran pengeluaran modal perusahaan jasa, ya. Yang terakhir, anggaran yang menjelaskan informasi mengenai jumlah laba yang ingin dicapai oleh perusahaan atau rugi yang ditanggung perusahaan selama satu periode anggaran dalam transaksi jasa disebut anggaran laba rugi perusahaan jasa, ya. Oke, sekarang saya mau lihat dulu absensi. Yang belum absen, Mirta absen ya di e-learning. Tiara, Felix, Raymond, ya. Raymond, Felix, Tiara, Mirta, ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan lagi? Enggak ada? Kalau enggak ada kita ada enggak? Kia? Ada, Bu. Oh, udah. Ya udah, kita foto bersama dulu ya. Nanti setelah foto bersama baru makan bersama. Iya, sarapan bersama. Belum pada sarapan kan? Kalau hujan begini enaknya belajar di rumah apa belajar di kampus?
Ayo, kalau musim hujan begini enaknya belajar di rumah apa belajar di kampus? Nggak belajar, Enakan tidur, Bu. Nggak belajar. Tidur enak, Bu, tidur. Tidur. Nggak dua-duanya, Bu. Nggak di kampus, nggak di rumah. Emang kurang puas tidurnya semalam? Yuk kita foto dulu. Mutiara, Sylvia, Diwa, Yeremia, Arisfa, Arin, Dias, Irwanto, Ibnu, Lili, Diamona, Dali, Dini. Ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, ya. Terima kasih banyak ya buat hari ini yang udah hadir. Mohon maaf apabila saya ada kesalahan dalam menyampaikan. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat, dimudahkan segala urusan kita, dan kita masih ketemu lagi ya minggu depan ya, itu terakhir sebelum libur Natal. Ya, minggu depan terakhir sebelum libur Natal dan Tahun Baru. Ya. Siap, Bu. Ya, Bu. Oke, terima kasih banyak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Saya Jenif, Bu. Iya, iya. Stop recording. Bentar. Bubar, bubar. Ini saya mau stop recording dulu bentar.